Bab 2371, Dewa Utama. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga memanggil 1000 prajurit di subsistem militer untuk menunggu para prajurit kerajaan, mengirim mereka ke berbagai pasukan untuk mendistribusikan cincin kekuatan militer ini, dan mengumumkan sistem militer Ye Xuan. Lingkungan Jiufang 60.000 telah menciptakan sistem militer yang lengkap. Untuk sementara waktu, hal-hal yang dibuat Ye Xuan secara langsung dan cepat dipromosikan ke seluruh domain Kunlun. Banyak orang yang skeptis tentang ini, terutama mereka yang juga sama. Di mata mereka, perilaku Ye Xuan saat ini seperti orang bodoh. Mereka adalah festival, dan tentu saja mereka tahu betapa mudahnya mendapatkan sistem militer. Oleh karena itu, saat ini, lebih banyak orang menonton lelucon dan melihat sistem militer yang telah dikeluarkan Ye Xuan. Namun, berbagai kekuatan dari 9 partai dan 60.000 tidak akan berpikir demikian. Bagaimanapun, bagi mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan. Tidak peduli sistem militer apa yang telah dikeluarkan Ye Xuan dapat berhasil, mereka bersedia melakukannya. Cobalah, bagaimanapun, pertukaran militer-militer untuk posisi resmi apa, dan keterampilan militer seperti apa yang dibutuhkan, adalah standar yang jelas dan jelas. Apa hal yang paling berharga di domain Kunlun? Tentu saja, itu adalah posisi resmi. Karena penghujatan, posisi resmi di Dewa Kunlun selalu relatif langka, dan bahkan puluhan orang belum tentu memiliki posisi resmi di tubuh. Di mata 9 pihak dan 6.000 orang, mereka tidak mau menerima alasan utama Ye Xuan, termasuk gelar resmi. Dalam hati mereka, Ye Xuan telah membuat gelar, jadi tidak ada hubungan dengan Ye Xuan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hadiah, jadi mereka tidak mau menjual untuk Ye Xuan. Terlebih lagi, beberapa kekuatan besar bahkan berharap Ye Xuan ini dikutuk, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi festival. Namun, ketika dekret Ye Xuan tentang pertukaran fungsi militer menjadi resmi, angan-angan orang-orang ini akan hilang. Posisi resmi sudah pasti, bahkan jika Ye Xuan adalah sebuah festival, tetapi jumlah posisi resmi yang dapat diberikan oleh domain Kunlun selalu tetap. Jika Anda tidak ingin mendapatkannya, yang lain secara alami akan memperjuangkannya. Jadi, mereka tidak dapat membiarkan mereka tidak memperjuangkannya. Pada hari ke-10 setelah sistem kekuatan militer memberitahu berbagai pasukan, Ye Xuan sekali lagi mengeluarkan perintah untuk merekrut tentara. Kali ini, Ye Xuan secara langsung merekrut 500 juta dewa sejati, 2.000 dewa di atas para jenderal, karena Ye Xuan juga tahu bahwa gelarnya membuat posisi tersebut, dan medan perang dewa utama terkait erat, jadi ia perlu memberikan kekuatan yang kuat kepada medan perang dewa utama dukungan. Yang tidak dipikirkan Ye Xuan adalah kali ini, masing-masing kekuatan benar-benar mengeluarkan kekuatan dasar kotak. Kali ini, 500 juta dewa sejati para dewa, bahkan minimum langsung adalah 9 tengah sejati dunia nyata. Di antara 2.000 jenderal, ada orang yang sangat kuat di antara para dewa. Dewa menghormati tanah, bahkan jika Anda melihat seluruh domain Kunlun, dewa menghormati lingkungan, itu adalah keberadaan super, tetapi kali ini Ye Xuan merekrut orang seperti itu. Tentu saja, Ye Xuan sangat jelas tentang apa tujuan mereka. Namun, Ye Xuan tidak akan peduli, bagaimanapun, sistem militernya sangat sempurna, maka tidak perlu khawatir tentang apapun. Segera, orang-orang ini dikirim ke medan perang dewa-dewa. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan adalah festival pertama yang mengirim bala bantuan ke medan perang dewa-dewa. Namun, dukungan yang dia kirim sangat kuat. Setelah menyelesaikan masalah dukungan, Ye Xuan merasa lega, tetapi tidak menyangka bahwa bahkan jika dia tidak memberi Ye Xuan istirahat, perintah yang memalukan itu tiba. Dewa utama sudah tumbang. Ya, inilah yang pernah dijanjikan Ye Xuan. Aku tidak menyangka bahwa meskipun Ye Xuan menjadi festival sekarang, dia masih akan membiarkannya pergi ke dewa utama. Ye Xuan tidak punya hak untuk menolak. Pertama-tama, inilah yang dijanjikannya. Selain itu, otoritas Yu tidak diperbolehkan untuk menolak. Untungnya, bahkan jika Ye Xuan pergi, 9 pihak akan dapat beroperasi secara normal, dan Ye Zong sudah berada di jalur yang benar, jadi Ye Xuan dapat yakin. Pada hari ini, di Istana Utama Dewa, sebanyak 10.000 jenius Dewa Kunlun berkumpul. Orang-orang ini adalah orang-orang yang siap untuk berpartisipasi dalam kejatuhan dewa. Dari dasar produk hingga kerajaan raja,
hingga 9 raja dan raja-raja kerajaan lainnya, orang-orang dari semua alam memilikinya. Karena dewa utama sudah tumbang, itu sebenarnya adalah perang jenius, pertempuran jenius antara dua dewa. Kali ini, lawan mereka adalah dewa iblis, artinya, kali ini dewa utama runtuh, kemungkinan kematian dan tingginya. Semua orang tahu ini, tetapi tidak ada yang meragukan kekuatan mereka. Mereka adalah para jenius terkuat di wilayah Kunlun. Mereka semua memiliki kepercayaan diri penuh pada diri mereka sendiri. Saya hanya melihat orang-orang ini dengan pandangan biasa, dan tidak ada dorongan. Bagaimanapun, bagi para jenius ini, tidak perlu ada dorongan. Meskipun saya tidak tahu apa kali ini, kedua dewa itu bertarung untuk apapun, tetapi semua jenius tidak memenuhi syarat untuk bertanya begitu banyak. Awalnya, Yesuan berpikir bahwa dia akan memberitahunya siapa dia, tetapi sayangnya, tampaknya energi saat ini sudah ada di medan perang dewa-dewa, jadi bahkan panggilan Yesuan tidak. Sebaliknya, saya berlari untuk menemukan Yesuan dan memberi Yesuan beberapa senjata ajaib. Yesuan tidak menolak, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bagi Yesuan, senjata ajaib ini mungkin tidak digunakan sama sekali. Kali ini, pertempuran dewa utama melawan Taiwan tidak tahu apakah itu adalah perubahan aturan yang disengaja, atau apakah itu pengaturan seperti itu. Kali ini, pertempuran melawan Taiwan akan dilakukan berdasarkan produk. Dengan kata lain, Yesuan, produk yang menunggu Raja para Dewa, menghadapi lawan, juga akan menjadi produk yang menunggu Raja Dewa. Tentu saja, itu adalah jenius di antara para dewa. Yesuan dapat berharap bahwa akan ada orang-orang dengan gelar mantan gelar di musuh, tetapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk mempraktikkan gelar mantan gelar, mungkin, hanya dapat dicapai dalam pertempuran. Segera, para jenius ini dikirim ke medan perang Dewa Tuhan. Yesuan tidak datang ke medan perang dewa-dewa untuk pertama kalinya, tetapi medan perang dewa-dewa dalam pertempuran adalah pertama kalinya datang, meskipun mereka tidak pergi ke garis depan karena mereka akan berpartisipasi dalam keruntuhan dewa-dewa. Tetapi pembunuhan hebat yang memenuhi medan perang dewa-dewa telah membuat Yesuan tahu kekejaman medan perang dewa-dewa. Tidak ada ritual sama sekali dalam pertempuran melawan Taiwan. Ketika kedua belah pihak berada di tempat, mereka akan langsung mulai. Sebanyak 54 kejatuhan, satu produk menunggu dimulainya kerajaan, sampai 9 raja dan raja lainnya, setiap produk memiliki keruntuhan eksklusifnya sendiri. Jumlah kader terakhir dalam 540-an dan 40-an ini adalah hasil akhir dari putaran perang ini. Aturannya juga sangat sederhana, yaitu sistem eliminasi, setiap orang memainkan satu permainan dengan lawan, pemenangnya, hidup untuk pergi, bersiap untuk putaran pertempuran berikutnya, kegagalan, hasilnya terbukti dengan sendirinya. Dalam Raja Unik Yesuan, kedua belah pihak masing-masing memiliki 185 orang di antara mereka, satu orang termasuk dalam tim, tidak berpartisipasi dalam pertempuran, hanya bertanggung jawab untuk penjadwalan, tentu saja, pihak lain memiliki 10 orang kuat lainnya, adalah wasit yang bertanggung jawab. Tanpa kecuali, semua orang yang memimpin tim dijaga oleh Jingu. Biarkan saja Yesuan tidak menyangka bahwa pihak tim Yesuan, benar-benar ternyata mengikuti Yesuan untuk mengalahkan invasi iblis. Pada titik ini, pria itu tersenyum dan mengangguk kepada Yesuan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tanpa diduga, Yesuan memimpinnya beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang dia memimpin Yesuan. Tidak ada upacara pembukaan. Ketika 10 orang kuat teratas berdiri di atas kekosongan, itu juga merupakan awal resmi pertempuran. Kamu, yang pertama, pemimpin Yesuan, menunjuk ke satu orang. Yang pertama benar-benar mengirim Muchen. Seseorang mendengus, tetapi segera menutup mulutnya. Ini bukan tempat untuk berbicara dengan santai. Sistem, deteksi kekuatan keduanya. Yesuan tidak akan bertanya lebih banyak, tetapi dia dapat mengetahui kekuatan keduanya melalui sistem. Hei, tentukan targetnya, Muchen, Wang Yi, dan dewa-dewa lainnya. Hei, tentukan tujuannya, singkirkan itu, dan raja akan menunggu raja dari raja. Tanpa diduga, kedua orang itu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki gelar mantan mahkota raja. Perang ini takut tidak pantas untuk dilihat. Anak Teran, laporkan pada nama, aku seorang pria terhormat, jangan bunuh yang tidak dikenal. Nama-nama dewa iblis jelas berbeda dari nama-nama dewa Kunlun. Nama-nama seteguk ini, aku khawatir, hanya orang-orang dari dewa iblis yang tahu artinya. Pada saat ini,
Iblis dari domain Dewa Iblis dengan bangga berkata kepada Mu Chen. Sayangnya, Mu Chen tidak peduli apa yang dia maksud. Aku melihat Mu Chen melambaikan tangan, dan di sampingnya, ada lusinan pedang. Pedang-pedang ini dikelilingi oleh Mu Chen dan terbang ke atas dan ke bawah. Mu Chen ini benar-benar menguasai hukum Kendo. Hukum Kendo juga merupakan aturan yang relatif umum. Hukum ini hanya dapat digunakan untuk Excalibur. Ini dapat secara efektif meningkatkan kemampuan serangan dan pertahanan senjata ajaib Excalibur, dan memiliki beberapa fungsi khusus. Tentu saja, setiap orang yang mempraktikkan hukum Kendo mengatakan bahwa kemampuan khusus yang mereka miliki akan berbeda. Ye Xuan akan melihat, Mu Chen ini, hukum Kendo khusus macam apa. Hei, tiba-tiba, sebuah Excalibur tiba-tiba terbang keluar, jelas hanya pedang yang terbang keluar, tetapi dalam sekejap, langit penuh dengan pedang. Apa itu? Aturan Kendo konvensional menggunakan cara, itu tidak biasa. Senyum aneh dan menghina, dan dia melambaikan tangannya, dan segera muncul di langit, ilusi para dewa, bayangan virtual ini, tidak peduli seberapa banyak, langsung mengenai bayangan pedang. Boom, 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 ledakan terus-menerus. Sangat disayangkan tidak ada yang peduli dengan pertempuran semacam ini. Tiba-tiba, puluhan ribu pedang yang meledak tiba-tiba terbelah menjadi tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan pedang sebenarnya terbagi menjadi 5 bayangan pedang pada saat yang sama. 5 warna berbeda, yang diwakili, adalah sifat tak berwujud dari Jin Mu Suiwo. 6 aturan berada dalam kendali. Mu Chen ini, benar-benar menguasai 6 aturan. Selain itu, ia juga mencakup seperangkat aturan atribut. Ye Xuan sedikit bergerak dan dapat mengendalikan kekuatan 6 hukum. Mu Chen ini bisa disebut jenius. Setelah diferensiasi pedang dan bayangan, mereka segera mengambil properti tak terlihat sebagai traksi, dan kekuatan ledakan yang kuat pecah. Itu benar-benar menahan serangan bayangan suci binatang buas, dan bahkan setelah membunuh bayangan binatang buas, mereka tidak menderita kerugian apapun. Kalian pasti tahu bahwa sekarang Mu Chen telah melepaskan pedang, dan ada begitu banyak perubahan. Dapat dikatakan bahwa ini sudah cukup untuk membuat orang-orang melihatnya. Jika ini bukan kejatuhan dewa-dewa, saya khawatir itu akan menjadi penampilan Mu Chen, dan saya pasti akan dapat bertukar sorakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di sini, penampilan Mu Chen hanya dapat digambarkan sebagai umum. Yah, itu sebenarnya aturan 6 baris, sepertinya aku harus menggunakan kekuatan. Mulut orang asing itu sedikit miring, dan tangannya tiba-tiba bersinar terang. Cahaya itu sebenarnya terdiri dari hantu-hantu mistis yang tak terhitung jumlahnya. Apa artinya ini? Hantu-hantu suci itu, jelas dipadatkan menjadi susunan militer standar. Sulit untuk mewujudkannya. Seperti inilah rasanya memanggil binatang buas yang telah dilatih menjadi tentara. Yang terpenting adalah bahwa binatang buas itu benar-benar dapat melakukan pertandingan yang sempurna. Untuk sementara waktu, semua binatang buas dan bayangan suci bertarung bersama lagi. Mu Chen menunggu sejenak, dan melihat bayangan sucinya sendiri tidak dapat menang. Kemudian, dengan lambaian, itu adalah pedang lain yang terbang keluar. Setelah pedang itu terbang keluar, ia segera berubah menjadi naga panjang dan langsung menuju pasukan binatang buas yang gelap. Boom! Changlong langsung menghancurkan susunan pasukan itu. Kau tahu, naga itu, tetapi ia terdiri dari pedang dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan-bayangan suci itu, masing-masing dengan serangan yang kuat. Ya, bagus, Teran, kau sedikit kuat, maka biarkan kau melihat kekuatan sihirku sendiri. Kekuatan supranatural buatan sendiri. Kali ini, bahkan Ye Xuan tidak bisa tenang. Kau tahu, penciptaan kekuatan supranatural tidak sesederhana kalimat. Kekuatan supranatural saat ini pada dasarnya diwarisi dari zaman kuno, dan bahkan jika Anda dapat menciptakan kekuatan magis Anda sendiri, Anda dapat mengatakan bahwa hanya orang-orang dengan level yang sama yang dapat melakukannya. Jangan katakan apa kekuatannya, bahkan jika Anda dapat menciptakan kekuatan magis Anda sendiri, Anda telah membuktikan kejeniusan orang ini. Faktanya, bahkan jika Anda adalah Ye Xuan, Anda tidak dapat membuat kekuatan magis Anda sendiri. Karena kekuatan supranatural Ye Xuan berasal dari sistem. Dalam sekejap mata, bahkan mereka yang menjadi wasit akan melihatnya. Diiringi dengan kata-kata bisikan, saya melihatnya dengan cahaya redup, dan cahaya itu tampaknya tidak memiliki ancaman, tetapi itu memberikan tekanan yang tak terbayangkan. Selain itu,
Tekanan ini semakin kuat, dan semakin kuat. Setelah beberapa saat, tekanan ini sebenarnya dikelilingi oleh Mu Chen secara langsung sebagai esensi. Menganggap tekanan sebagai alat penyerangan, itu bukanlah hal yang langka, tetapi tindakan orang ini mengejutkan semua orang. Tekanan meledak, ledakan, suara keras, Mu Chen langsung mengebom 7 darah. Tekanan adalah pedang. Dalam sekejap, tekanan kuat telah mengembun menjadi pedang, terus-menerus mengalir melalui tubuh Mu Chen. Setelah beberapa saat, Mu Chen jatuh cukup lurus, dan tidak ada luka. Semua orang sangat terkejut, dan beberapa orang bahkan terkejut. Bahkan Ye Xuan agak bingung saat ini. Tekanan itu benar-benar dapat meledak sendiri. Dan itu dapat berubah menjadi pedang. Bagaimana ini terjadi? Belum lagi saya telah melihatnya, dan hampir semua orang belum pernah mendengar cara seperti itu. Apa itu tekanan? Itu hanya cara yang mengesankan. Dapat dikatakan bahwa jika hal ini untuk bertemu seseorang yang lebih kuat darinya, itu bahkan tidak berguna, namun, tekanan yang sia-sia itu membuat seseorang dapat mengubahnya menjadi serangan yang substansial, dan dia dapat mengendalikannya sesuka hati. Kali ini, bahkan dalam keruntuhan dewa utama ini, semua orang telah membicarakannya. Jelas, guncangan yang disebabkan oleh massa, bahkan jika dewa utama runtuh, sulit untuk menekan rasa ingin tahu semua orang. Wilayah Dewa Iblis menang. Orang kuat dari wilayah Dewa Iblis secara langsung mengumumkan hasilnya. Tubuh Mu Chen dibawa kembali. Massa itu sangat santai dan berjalan menuruni panggung, seolah-olah mereka hanya melakukan hal kecil yang sepele. Pertempuran pertama, telah membuat Ye Xuan melihat kekejaman dewa utama ini. Dan Mu Chen itu bukanlah generasi tanpa nama. Dari bisikan seseorang tadi, saya telah dapat memberitahu Ye Xuan bahwa Mu Chen ini takut menjadi seorang jenius yang terkenal di antara para dewa Kunlun. Saya tidak menyangka akan begitu mudah untuk kalah. Sebagai upaya terakhir, Ye Xuan telah mulai mempertimbangkan kekuatannya sendiri. Poin abadi dapat memberi Ye Xuan kesempatan untuk menang, karena medan abadi pasti dapat membuat Ye Xuan menghancurkan lawan manapun. Namun, bagaimanapun juga, pertempuran itu tidak hanya sekali, Ye Xuan juga harus mempertimbangkan kekuatan reguler. Sekarang masih tidak masuk akal untuk meningkatkan ranah. Bagaimanapun, Ye Xuan mewakili Raja Dunia berikutnya. Jika Ye Xuan sekarang melahap ranah peningkatan sumber daya, itu hanya akan dihilangkan. Dalam keruntuhan dewa-dewa, tidak diperbolehkan menyembunyikan perbaikan, atau itu adalah terobosan sementara. Jadi seperti, Ye Xuan dapat melakukan apa saja. Ajaib, memang, Ye Xuan sekarang membutuhkan kekuatan magis yang efektif. Sistem, saya ingin menebus sentong, menukar sumber daya dan nilai kepercayaan. Daftarkan saya, kekuatan terkuat yang dapat saya tebus sekarang. Sistem dapat ditukar dengan barang-barang, tetapi sebelumnya Ye Xuan belum menggunakannya. Pertama-tama, pertukaran itu terlalu tidak ekonomis. Kedua, Ye Xuan sebelumnya tidak memiliki begitu banyak sumber daya. Tetapi sekarang berbeda, Ye Xuan telah mengumpulkan banyak sumber daya dari ruang yang ditelan, dan ada juga nilai kepercayaan yang dapat digunakan untuk penebusan. Hei, menurut sumber daya dan nilai kepercayaan yang saat ini dimiliki oleh tuan rumah, sistem secara otomatis memilih 3 kekuatan supernatural yang dapat ditukar oleh tuan rumah. Apa batas pertukarannya? Yaitu, Ye Xuan mengosongkan semua sumber daya dan nilai kepercayaan, dapat menukar kekuatan magis. 3 pilihan, lumayan. Baiklah, aku harus melihat apa itu. Ye Xuan tidak ragu untuk memeriksa secara langsung. Hei, pilih 1, kritik tak terbatas. Kekuatan supernatural ini untuk membantu kekuatan supernatural. Setelah diaktifkan, serangan apapun akan memiliki kemampuan untuk memiliki kritik tak terbatas, dan kelipatan kritik tidak memiliki batas atas. Namun, semakin besar kelipatan kritik, semakin kecil peluangnya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, kekuatan magis ini, tampaknya tidak berguna baginya. Untuk mengetahui serangan Ye Xuan, ini memiliki efek kena pukul dan bunuh, meskipun peluangnya kecil, tetapi itu juga ada, belum lagi kritik nirkabel ini juga seberapa besar perbedaannya. Hei, pilih 2, 0 mutlak. Setelah kekuatan supernatural ini digunakan, itu dapat menciptakan medan beku mutlak dengan radius 100 mil. Di medan ini, bahkan waktu dapat dibekukan. 0 mutlak, tampaknya cukup bagus, tetapi Ye Xuan tidak langsung memilih. Alasannya sangat sederhana, karena cakupan kekuatan magis ini terlalu kecil,
100 mil jauhnya, sehingga jangkauannya dikhawatirkan musuh dapat berkedip secara acak. Sulit untuk dilakukan. Sebelum Ye Xuan mengeluarkan kekuatan sihir ini, ia harus berdiskusi terlebih dahulu dengan musuh dan membiarkan musuh tidak bergerak. Oleh karena itu, kekuatan supernatural ini hanya bisa menyerah terlebih dahulu. Hei, pilih 3, tidak ada sihir. Tidak ada sihir, Anda dapat menghubungkan diri Anda dan musuh dengan rantai jiwa khusus. Setelah itu, kerusakan yang diderita oleh kedua belah pihak akan dibagi rata antara kedua belah pihak. Ini, apa kekuatan supernatural ini? Mata Ye Xuan sedikit responsif, tetapi ia dengan cepat memahaminya. Tampaknya itu adalah orang yang memiliki kemampuan pemulihan yang lebih cepat dan yang dapat menahannya untuk waktu yang lebih lama. Keduanya terhubung bersama dan kerusakannya dibagi rata. Bahkan jika musuh dapat membunuh Ye Xuan, itu tidak dapat dilakukan sama sekali, karena kerusakannya akan dibagi langsung ke musuh. Pada saat itu tergantung pada siapa yang dapat pulih terlebih dahulu. Kuncinya adalah bahwa kekuatan sihir ini dikendalikan oleh Ye Xuan. Oleh karena itu, Ye Xuan dapat memilih berkat atau pembatalan secara tepat waktu dan efektif. Sihir nakal yang bagus. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan sihir nakal paling banyak yang pernah dilihat Ye Xuan. Kekuatan sihir ini digunakan untuk orang-orang Yin, terutama mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Itu memang pilihan yang bagus. Pada suatu waktu, Ye Xuan agak sulit untuk memilih. Dia tidak berpikir bahwa 3 pilihan yang diberikan sistem kepadanya akan menjadi 3 hal yang luar biasa. Kekuatan nol mutlak itu kuat, tetapi jangkauannya terlalu kecil. Celit tak terbatas dapat diabaikan secara langsung. Dan ini tidak dapat dipahami, tetapi bilah dua sisi. Ye Xuan bagaimana memilih? Atau, melepaskan ketiga pilihan ini dan memilih kembali. Tetapi setelah Ye Xuan ragu-ragu, dia akhirnya memilih nol mutlak. Jangan lupakan kendali spiritual dan mantra 6 karakter Ye Xuan, atau bahkan sarana bantu seperti larangan dan rune. Meskipun titik nol mutlak kecil, tetapi kekuatannya cukup besar, dan Ye Xuan, ada banyak cara untuk membuat musuh bereaksi ketika Ye Xuan menunjukkan nol mutlak. Sistem, saya memilih sihir nol mutlak. Hei, tuan rumah menukar kekuatan sihir nol mutlak, dan semua nilai keyakinan, semua sumber daya, semuanya kosong. Nilai keyakinan dan sumber daya yang telah disimpan begitu lama benar-benar dikosongkan. Jika kali ini, Ye Xuan tidak dapat memulihkan biayanya, takut itu akan menjadi kerugian besar. Namun, setelah Ye Xuan mendapatkan titik nol mutlak, setelah membaca pengantar khusus, sedikit lega untuk mengambilnya kembali. Titik nol mutlak dapat ditingkatkan. Setelah peningkatan, jangkauan serangan bisa menjadi lebih besar. Setidaknya, ini memang saat yang tepat untuk memberi Ye Xuan sedikit kenyamanan. Tepat saat Ye Xuan menukar kekuatan sihir, pertempuran lain telah berakhir. Pada saat ini, pemimpin akhirnya menunjuk ke Ye Xuan, kali ini, akan diperankan oleh Ye Xuan. Ye Xuan tidak ragu-ragu dan langsung terbang. Tak lama kemudian, para lawan dari para dewa iblis telah menyerbu. Sistem, deteksi kekuatan satu sama lain. Hei, sistem meminta, menentukan target, dan akan menaikkan level raja berikutnya. Apakah Anda akan menamai mahkota depan? Mantra 6 karakter Ye Xuan dapat dikatakan sebagai hidup dan mati. Namun, itu hanya dapat ditujukan ke alam yang lebih rendah darinya. Dia memiliki gelar mahkota sebelumnya. Secara tegas, itu sudah lebih tinggi dari Ye Xuan. Oleh karena itu, mantra 6 kata-kata mati sama sekali tidak berlaku untuk pihak lain. Jika tidak, Ye Xuan akan mempertimbangkan begitu banyak, langsung mantra 6 karakter, siapapun yang berseberangan dengannya, dapat dibunuh. Sayangnya, meskipun mantra 6 kata itu kuat, ada juga banyak batasan. Teran, ayo nama. Pria di domain Dewa Iblis benar-benar memainkan set ini dengan Ye Xuan. Sangat disayangkan, bahwa Ye Xuan tidak siap untuk memperhatikan artinya. Gelar distrik akan dimahkotai, dan Ye Xuan tidak akan ada di mata, 6 kata itu benar, sakit. Ye Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang ini dan langsung memulai serangan. Ketika kata itu terputus, bahkan jika orang itu memiliki gelar mantan mahkota, itu sedikit terkejut. Megatron, bentuk senjata ajaib, keluar. 2 pedang kalajengking langsung dikirim. Pendekar pedang 1000 binatang, pelayan pedang dewa bunga, beri aku pukulan.
Pesta Seribu Binatang, buka. Aturan busur dewa. Pada tembakan pertama, Yesuan tidak menahan tangannya dan terbuka sepenuhnya. Jenius dari domain Dewa Iblis, saat ini bahkan oleh serangan Yesuan membuat kekacauan. Pada awalnya, dia juga berpikir bahwa Yesuan hanyalah kesemek yang lembut, dan dia bisa menggertaknya dengan santai. Tetapi ketika dia bermain melawannya, dia tahu bahwa Yesuan bukanlah orang yang bisa dia tangani dengan mudah. Baru saja, jari Yesuan menunjukkan bahwa dia akan membiarkan darahnya mengalir deras. Jika dia tidak menekannya tepat waktu, dia takut itu akan dipukul dengan keras. Kekuatan satu jari begitu dahsyat, ini sebabnya dia tidak terkejut. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah bahwa satu jari Yesuan sebenarnya adalah mantra 6 kata. Dia juga memiliki gelar dari gelar sebelumnya, jika tidak, takutnya dia telah dipukul dengan keras sekarang, aku bisa menekannya. Satu gerakan ditekan, orang ini hanya bisa ditekan oleh Yesuan, karena pertempuran ini, Yesuan harus menang. Pada saat ini, sumber daya dan pengosongan Yesuan, bahkan pemurnian para dewa dan larangan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Yesuan harus menjatuhkan orang ini dan mengambil cincinnya. Hukum adalah anak panah yang melahap hukum. Sebuah anak panah meledak, dan pusaran kehampaan dengan fagositosis hebat langsung muncul, menarik pria itu ke arah pusaran. Meskipun tidak mungkin untuk benar-benar menyeret orang itu ke dalam pusaran. Tetapi Yesuan tidak siap untuk mengatakan bahwa dia bisa menelannya. Untuk sesaat, Yesuan kembali dengan 2 anak panah. Itu adalah anak panah dari hukum melahap. Ke-3.000 orang ini dengan cerdik mengurung musuh, dan apa yang diinginkan Yesuan adalah efek ini. Dia hanya ingin memperbaiki musuh. Sebenarnya, mencoba kekuatan nol mutlak. Mulut Yesuan dengan lembut dimiringkan, langsung meluncurkan sihir barunya. Nol mutlak. Untuk sesaat, kekuatan misterius itu langsung membungkus pria itu dalam bungkusan, dan semuanya dalam jarak 100 mil. Semuanya terlarang. Yesuan, untuk sementara membekukan semuanya di sana. Pergi ke Megatron, bunuh dia. Ditemani oleh perintah Yesuan, kedua pedang suci itu langsung menuju ke arah Dewa Iblis yang sudah dibekukan. Dibunuh secara langsung di antara saat-saat itu, pada saat yang sama, membawa kembali cincin orang itu. Dari awal hingga akhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan, Yesuan telah membunuh musuh. Serangan seperti awan seperti itu seperti melatih banyak hal. Dan kali ini untuk membunuh musuh sebenarnya secepat paku. Mungkin serangan Yesuan tidak kuat, dan itu tidak cukup untuk mengejutkan orang, karena tidak ada begitu banyak lonceng dan peluit. Namun, pembunuhan umum awan ini masih merupakan salah satu dari banyak orang. Namun, orang-orang telah melihat terlalu banyak pertempuran klasik. Bagaimanapun, ini adalah medan perang para jenius. Oleh karena itu, tindakan Yesuan tidak menimbulkan terlalu banyak sensasi. Hanya orang asing itu, mendongak dan menatap Yesuan sejenak. Mungkin masa itu akan menemukan rahasianya pada saat-saat terakhir. Meskipun lawan Yesuan hanya membeku sesaat, banyak orang dapat melihat bahwa lawan Yesuan bukanlah serangan yang belum sempat. Menghindari pedang, tetapi tidak ada cara untuk menghindar, atau bahkan tidak ada cara. Lakukan tindakan yang efektif. Babak pertama pertempuran selesai dengan sangat cepat. Namun, domain Kunlun telah mengalami sedikit kerugian. 184 pertempuran, pihak Dewa Kunlun, tetapi gagal 100 kali. Hanya ada satu hasil dari kegagalan, dan itu adalah kematian. Jadi pada saat ini, hanya ada 84 orang di wilayah Kunlun, dan ada 100 musuh. Kemudian, di awal babak kedua, di wilayah Kunlun, akan ada orang-orang yang perlu bertarung 2 kali. Ini adalah kehancuran dewa-dewa. Jenius, tampaknya sangat tidak berharga di sini, bahkan di antara para jenius yang kuat, itu akan jatuh. Selain itu, pertempuran hanya akan menjadi semakin kejam, tetapi tidak seorang pun dapat mengetahui hasil akhirnya sampai pertempuran terakhir. Jenius sejati, pada kenyataannya, perannya sangat besar, misalnya, di awal babak kedua ini, perlu untuk mengandalkan para jenius sejati itu untuk menebus kekalahan di babak pertama. Di babak kedua, 84 jenius Dewa Kunlun perlu menonjol selama 100 kali permainan. Itu untuk membiarkan keuntungan kembali, atau untuk terus memperluas kerugian, hanya untuk menyaksikan pertempuran para jenius sejati itu. Tentu saja, saya khawatir siapapun di sini akan merasa bahwa dia adalah seorang jenius sejati.
Berjuang, kurang dari orang terakhir, tidak akan pernah berakhir. Semua orang tahu bahwa tingkat kematian Dewa Utama ini sangat tinggi, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa itu sama dengan 100% kematian. Kegagalan adalah kematian, kecuali satu pihak dapat membunuh pihak lain. Hampir tidak dikatakan bahwa ia mampu meninggalkan ring hidup-hidup. Bagaimanapun, ada peluang di ring untuk membunuh musuh tanpa membunuhnya. Begitu musuh kembali, setelah kultivasi selesai, ia akan dimasukkan ke medan perang. Pada saat itu, lebih banyak orang akan mati. Ketidakpedulian dan kekejaman adalah melodi utama kejatuhan Dewa Utama. Di awal ronde kedua, jelas bahwa gerombolan lawan jelas ingin menantang Ye Xuan, meskipun Ye Xuan tidak tahu mengapa orang itu menatapnya. Namun, pemimpin tim Ye Xuan, tetapi tidak akan dengan mudah membiarkan Ye Xuan menghadapi orang asing itu. Ketika orang asing itu bermain, Ming Yi untuk menantang Ye Xuan, pemimpin tim juga telah mengirim orang lain. Seseorang yang hanya memiliki gelar pendahulu, tetapi memiliki kekuatan gaib khusus. Dapat dikatakan bahwa ini hanya mengirim orang itu ke kematian. Ye Xuan tidak mengerti mengapa pemimpin akan melakukan itu, mungkin itu hanya strategi, mungkin itu yang telah dikatakannya. Singkatnya, pemimpin tim mengubah orang itu secara langsung untuk menantang orang asing itu. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, bagaimanapun juga, untuk kemenangan keseluruhan, terkadang, pengorbanan tidak dapat dihindari. Permainan ini, kamu yang menang. Setelah lawan dengan mudah menyelesaikan lawannya, pemimpin tim menugaskan Ye Xuan untuk bermain. Hei, sistem meminta, target telah ditentukan, level raja berada di bawah Raja Dewa. Gelar mantan mahkota raja, hati Ye Xuan tiba-tiba terguncang. Tingkat raja, dapat dikatakan bahwa itu telah mampu menimbulkan ancaman bagi Ye Xuan. Pemimpin tim ditugaskan kepada Ye Xuan, gelar tingkat raja. Tentu saja, tidak peduli lawan macam apa yang ditugaskan, Ye Xuan tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tetapi langsung terbang ke atas ring. Boom! Ketika Ye Xuan naik ke atas ring, pria itu telah melancarkan serangan, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba diluncurkan, yang ternyata tidak terlihat, bahkan tidak terdeteksi. Jika itu bukan perintah sistem, jika itu bukan kemampuan Ye Xuan untuk berteleportasi, mengubah orang lain, saya khawatir kali ini pasti akan ditanamkan pada orang ini. Anak manusia, kamu sangat baik, kamu dapat melarikan diri dari serangan bayanganku. Tapi, selanjutnya, apakah kamu masih memiliki keberuntungan seperti itu? Bersamaan dengan kata-kata pria itu, tiba-tiba, sistem meminta lagi. Hei, alarm, alarm, host diserang, sistem secara otomatis menghindar alam sistem terus-menerus berdering. Orang itu hanya melayang di sana, tidak ada tindakan sama sekali, tetapi Ye Xuan terus-menerus diserang. Serangan bayangan yang bagus. Keterampilan ini sangat kuat. Pada saat ini, hati Ye Xuan telah mengerti mengapa pemimpin akan membiarkannya menghadapi orang ini. Jelas, pemimpin masih memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan Ye Xuan. Dan orang ini juga jelas merupakan jenius dari domain Dewa Iblis yang menjadi fokus perhatian. Pemimpin tim akan menyerahkan permainan yang sulit ini kepada Ye Xuan, karena, orang lain, kecuali ada cara khusus untuk mendeteksi, jika tidak, itu hanya kematian. Pemimpin tim ini telah mengikuti pertempuran Ye Xuan. Mungkin, ia telah melihat beberapa petunjuk tentang Ye Xuan. Tentu saja, itu mungkin juga sedikit rasa malu. Ia memutuskan untuk mengatur ini. Ye Xuan terus-menerus menghindar di atas ring, dan serangan musuh, tidak ada waktu untuk berhenti. Sampai sekarang, Ye Xuan bahkan tidak tahu metode serangan apa yang digunakan musuh. Sistem, dapatkah Anda menganalisis cara serangan musuh? Apa itu? Ye Xuan menghindar, menghadap sistem, karena jika Anda dapat mengetahui jenis serangan apa yang digunakan musuh, maka Anda pasti dapat membuat rencana yang tepat sasaran. Hei, sistem meminta, tentukan analisis data target. Hei, analisisnya selesai. Tentukan aturan bayangan yang digunakan oleh target. Hukum bayangan, kekuatan meminjam bayangan, sangat berbeda, dan setiap orang yang menguasai hukum bayangan akan memiliki sentimen mereka sendiri, sehingga menggunakan beberapa kekuatan magis khusus. Hukum bayangan, Ye Xuan seharusnya sudah memikirkan hukum bayangan sejak lama, karena nama kekuatan magis orang ini tidak disebut serangan bayangan. Setelah mengetahui kekuatan aturan pihak lain, Ye Xuan mulai mengamati dengan diam-diam saat dia menghindar. Bayangan supernatural memiliki banyak keterbatasan.
Yesuan percaya bahwa orang ini pasti akan meninggalkan kekurangan. Jangan lihat serangannya yang kuat sekarang, tetapi dia tidak benar-benar tak terkalahkan. Megatron, serangan tergoda. Yesuan melambaikan tangannya, dan dua pedang kalajengking terbang keluar pada saat yang sama. Boom, 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 dua pedang kalajengking, dan pada saat yang sama meluncurkan para dewa. Itulah serangan dari 4 dewa, dan karena pihak lain adalah dewa iblis, atau efek trit absolut. Tetapi hasilnya adalah Yesuan sangat berbeda, karena ke-14 serangan itu sama sekali tidak melukai musuh. Pada saat yang sama ketika ke-14 serangan ini dikeluarkan, ada pertahanan samar di sekitar musuh. Pertahanan ini bahkan menghalangi para dewa. Apakah itu kekuatan hukum bayangan? Bagaimana ini harus diselesaikan? Ledakan. Tiba-tiba, sebuah kesalahan menghindar, Yesuan langsung terkena serangan tak kasat mata, dan sosok itu dengan cepat ditangkis. Namun, Yesuan dengan cepat menstabilkan sosoknya. Hukum bayangan, apakah itu meminjam bayangan? Tidak, di ruang ini, tidak ada yang namanya bayangan. Bahkan jika ada bayangan, maka itu hanyalah bayangan musuh atau Yesuan. Tiba-tiba, Yesuan Lingguang melintas. Ya, itu adalah bayangan. Hukum bayangan, cara serangan yang dipinjam seharusnya adalah bayangan, tetapi musuh kemungkinan besar mengendalikan bayangan Yesuan melalui beberapa kekuatan hukum misterius. Mengapa musuh menyerang? Yesuan sama sekali tidak menyadarinya. Itu karena serangan ini adalah bayangan Yesuan, yaitu Yesuan sendiri. Yang menyerang dirinya sendiri. Cara yang mengerikan, kekuatan magis seperti itu tidak dapat dihentikan. Jika Yesuan tidak memantulkannya tepat waktu, bukankah dia akan terseret sampai mati oleh dirinya sendiri? Apakah kekuatan magis yang mengendalikan bayangan pihak lain ada dalam hukum bayangan? Karena Yesuan tahu, maka, katakan saja, karena kamu menyerang dirimu sendiri melalui bayanganmu sendiri, maka kamu hanya perlu mencegah bayanganmu sendiri muncul. Bisakah kamu melakukannya? Orang lain mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi bagi Yesuan, ada banyak cara untuk melakukannya. Sebenarnya, orang ini, kemampuan terhebat bukanlah karena dia telah menguasai hukum bayangan, tetapi serangannya, jika kamu tidak melihatnya, tidak ada cara untuk memecahkannya. Saat bertarung, siapa yang bisa seperti Yesuan, dan masih punya waktu untuk berpikir? Ingin memahami kebenaran ini, Yesuan tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat. Ini hanyalah penggunaan kekuatan ilahi yang sederhana, tetapi itu hanya mengumpulkan kekuatan ilahi di sekitar tubuh untuk membentuk lingkaran cahaya. Tentu saja, ini tidak benar-benar tidak memiliki bayangan. Namun, karena penghalang kekuatan ilahi, musuh tidak dapat menggunakan kekuatan misteriusnya untuk mengendalikan bayangan Yesuan. Benar saja, dengan tindakan Yesuan, pria itu jelas tercengang. Boom! Pertarungan tingkat ini, bahkan berani khawatir, bagaimana Yesuan bisa membuat kesempatan yang begitu bagus. Membengkokkan anak panah, tetapi dilakukan dalam sekejap. Dalam sekejap, pria itu terlempar keluar. Namun, ada pertahanan bayangan di sekitar tubuh musuh, jadi tidak terlalu terluka. Manusia, kamu benar-benar dapat memahami misteri serangan bayanganku, sepertinya hari ini kamu akan mati. Pria itu menatap Yesuan, dan nadanya jelas sedikit bersemangat. Bagaimanapun, kekuatan sihirnya, setelah rusak, sebenarnya tidak ada nilainya. Bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan jika itu adalah dewa yang unik, itu dapat dilepaskan melalui kekuatan ilahi, membiarkan kekuatan sihirnya gagal. Pria itu dengan cepat bergegas lagi, menatap Yesuan dengan tatapan dingin. Anak manusia, ini yang kau paksakan padaku, maka aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan dan melakukan kegelapan yang tak berujung. Lapangan, tidak pernah malam. Untuk sesaat, Yesuan kehilangan kemampuannya untuk melihat, apakah itu dewa atau mata. Saat ini Yesuan benar-benar dalam kegelapan. Namun, di mata orang lain, tidak ada yang aneh dengan sisi Yesuan. Di malam yang abadi, orang-orang akan selalu jatuh ke dalam kegelapan mutlak. Orang ini masih menguasai medan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa medan ini sama sekali bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki Raja Dewa. Siapa dia? Mengapa ada banyak cara ajaib? Namun, mulut Yesuan sedikit terangkat, dan Yesuan benar-benar tertawa. Ya, Yesuan tertawa, dia sedih dengan ketidaktahuan musuh. Tidakkah musuh tahu bahwa Yesuan mengandalkan sistem, bahkan jika itu menutup pikiran,
bahkan jika mata tidak dapat melihatnya, bagaimana mungkin? Yesuan, ada sistem. Tentu saja, tidak mungkin bagi musuh untuk mengetahui hal ini. Hei, sistem meminta, mendeteksi kekuatan hukum yang dapat ditelan secara paksa, apakah tuan rumah memilih untuk menelan? Melahap, jika orang itu diketahui, triknya telah menjadi sarana bagi Yesuan untuk memperkuat kekuatannya. Apakah dia akan langsung marah? Dipaksa menelan, dapat langsung melahap kekuatan hukum. Itu sangat bandel, meskipun kondisi pemicu tidak dapat dikendalikan, setidaknya pada saat yang genting, dia tidak akan menjatuhkan rantai dalam sekejap. Yesuan mengeluarkan kekuatan misterius. Dan kekuatan semacam ini, orang lain tidak tahu, tetapi musuh yang juga menguasai hukum bayangan, bagaimana mungkin tidak tahu? Saat ini, dia telah terkejut. Tidak mungkin, kamu, bagaimana kamu juga bisa menguasai hukum bayangan? Pria itu menatap Yesuan dengan ngeri. Bagaimanapun, penampilan Yesuan sebelumnya, tidak ada cara untuk menghirup hukum-hukum. Yang terpenting adalah bahwa hukum-hukum bayangan yang diungkapkan Yesuan sekarang seperti napasnya. Mirip, hampir persis sama. Anda harus tahu bahwa hukum bayangan juga merupakan sistem hukum besar, tetapi hanya ada sedikit orang yang mengendalikannya. Sekarang Yesuan tidak hanya menguasai hukum bayangan, tetapi juga menguasai kemampuan yang sama dengannya, yang membuatnya menerimanya. Lapangan malam yang tak berujung. Mulut Yesuan sedikit miring, langsung menggunakan medan ini, kali ini melahap, membuat Yesuan membuat rambut besar. Hei, sistem meminta agar tuan rumah berhasil menelan. Hei, selamat kepada tuan rumah karena menguasai hukum bayangan. Hei, selamat kepada tuan rumah karena menguasai medan malam. Hei, selamat kepada tuan rumah karena menguasai kekuatan pengendalian bayangan. Ketika Anda mendengar kiat-kiat ini dari sistem, Anda sudah ditakdirkan, dan orang yang berlawanan akan mengalami tragedi. Bersamaan dengan pameran malam Yesuan, pria itu jatuh ke medannya sendiri dalam sekejap. Sayangnya, medan malam permanen ini dipamerkan oleh Yesuan, jadi dia tidak dapat memulihkannya. Mungkin, beri dia waktu saja, bahkan hanya dalam beberapa menit, dia bisa memecahkannya. Tetapi bagaimana Yesuan bisa memberinya waktu begitu lama? Manipulasi bayangan, serangan bayangan, serang aku. Yesuan memberi perintah, dan pria itu di antara saat-saat itu merasakan serangan dari bayangannya sendiri. Bahkan jika Anda mengetahuinya, tidak ada cara bagi musuh untuk menyingkirkannya karena dia tidak punya waktu. Tepat ketika musuh siap mengikuti Yesuan, ketika para dewa memaksa serangan untuk memblokir serangan itu. Suara Yesuan terdengar lagi. Nol mutlak. Untuk sesaat, pria itu membeku di tempat yang sama, dan Wei Tiantian yang telah lama ditunggu-tunggu langsung menyalip dua pedang kalajengking untuk membunuh. Tidak ada ketegangan untuk membunuh. Dalam nol mutlak, musuh tidak dapat melakukan apapun, apalagi melawan. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk membunuh para dewa iblis, Raja Malam Gelap dari 5 pangeran. Tuan rumah menelan bayangan 5 pangeran, levelnya ditingkatkan. Hei, sistem meminta bahwa, mengingat situasi tuan rumah saat ini, level terkunci secara otomatis dan tuan rumah dapat memilih untuk membukanya kapan saja. Hei, sistem meminta, tuan rumah membunuh dewa iblis khusus, Pangeran Malam 5 pangeran, menghadiahkan undian acak 3 kali. Ditingkatkan, selain itu, juga mendapat lotre. Kali ini, Yesuan bahkan terkejut. Tampaknya dia tidak melahap 5 pangeran, juga tidak mengatakan bahwa dia melahap sumber daya apapun. Jadi, apa yang membuat Yesuan meningkatkan? Hei, sistem meminta, Pangeran Malam, 5 pangeran, adalah ras khusus Dewa Malam. Keluarga ini tidak memiliki entitas, tetapi ras hukum khususnya, seperti untuk tubuh yang dilihat orang, tetapi itu adalah tuan rumah, tetapi hukum tuan rumah untuk melahap adalah tubuh musuh. Makhluk hukum, tanda tanya, bahkan dengan ras ajaib seperti itu, Yesuan hampir mengalami kesulitan memahami keberadaan ras ini. Hukum ras, yaitu, mereka sendiri adalah kekuatan hukum. Ini hanyalah ransum terbaik untuk persiapan melahap paksa Yesuan. Yesuan bahkan berharap untuk memiliki sedikit lebih banyak aturan ini. Namun, sistem juga mengatakan bahwa ini adalah ras yang sangat istimewa, yang membuktikan bahwa jumlahnya langka. Tidak heran kali ini akan ada hadiah yang begitu besar, tidak hanya untuk meningkatkan level, tetapi juga 3 kali seri. Karena orang ini,
Hanyalah keberadaan yang sangat langka. Dengan Yesuan menelan aturan ras ini, tubuhnya yang licik, secara alami berubah menjadi asap biru menghilang. Pada saat ini, orang-orang dari para dewa iblis, termasuk mereka yang menjadi hakim, juga melihat. Sebenarnya seseorang membunuh 5 pangeran malam yang gelap. Anda tahu, 5 pangeran malam yang gelap ini, tetapi keberadaan tubuh yang tidak mati. Terlepas dari orang dan cara serangan, itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak ancaman baginya. Tetapi bagaimana Yesuan melakukannya? Tentu saja, Yesuan sendiri agak bingung. Ketika dia menelan hukum, orang ini tidak melakukan apa-apa, dan ketika pedang itu terbunuh, bakatnya juga mati. Berbicara secara logis, dia adalah ras aturan, maka, ketika Yesuan menelan kekuatan hukum, dia seharusnya mati. Tetapi bukan itu masalahnya, tetapi ketika Megatron membunuhnya, dia akan mati. Ya, itu adalah keilahian. Bagaimanapun, orang ini masih memiliki keilahian, dan keilahian itu tidak hancur. Yesuan tidak akan menyebabkan ancaman fatal bahkan jika dia menelan hukum. Oleh karena itu, yang benar-benar mematikan, itu masih serangan Megatron. Itu adalah serangan Megatron, yang menghancurkan keilahian pria itu dan membunuhnya. Ras khusus yang aneh, ras yang sangat berbeda. Di alam para dewa, saya tidak tahu berapa banyak ras ajaib seperti ini yang ada. Yesuan sama sekali tidak memperhatikan mata aneh para dewa iblis, tetapi kembali langsung ke domain Kunlun. Banyak orang di dewa iblis masih terkejut dengan kematian orang itu. Dapat dilihat betapa tingginya popularitas orang itu. Kelima pangeran ini dapat dikatakan sebagai kuda hitam terbesar yang disiapkan oleh para dewa iblis di kerajaan Tuhan. Namun sekarang sudah bagus, kuda hitam itu belum datang dan kemampuannya untuk ditampilkan, telah dibunuh oleh Yesuan. Ini tentu saja akan menyebabkan orang-orang dari para dewa iblis menaruh perhatian besar. Di depan yang terbunuh, begitu banyak orang tidak memiliki dewa iblis yang abnormal, kali ini, tetapi karena kematian kelima pangeran dan moral sangat rusak. Dan Yesuan, mereka akhirnya dianggap sebagai musuh terbesar. Babak kedua pertempuran berakhir dengan sangat cepat, tetapi kali ini, pertempuran para dewa iblis di para dewa disamakan oleh para dewa Kunlun. Saat ini, ada 50 orang yang tersisa di setiap sisi. Artinya, di babak ini, domain Kunlun kehilangan 34 orang, sementara musuh kehilangan 50 orang. Namun, dalam permainan ini, jarang melihat korban serius yang telah kalah dan meninggal tanpa kematian. Tidak ada waktu untuk beristirahat, dan babak ketiga dimulai. Namun, jelas, di ronde ini, musuh sudah fokus pada Yesuan. Bahkan saat pemimpin tim mereka bertarung, mereka tetap mengawasi Yesuan dengan saksama. Saat Yesuan muncul di tempat kejadian, musuh yang dikirim keluar, ternyata adalah mantan gelar tingkat distrik, dan itu masih merupakan kekuatan magis fisik penguatan khusus, dan menguasai beberapa kekuatan hukum yang kondusif untuk pertahanan. Ini jelas, hanya ingin mengambil kesempatan untuk mengamati Yesuan. Sayangnya, angan-angan mereka hanya bisa hilang, karena bagi Yesuan, mereka tidak akan takut dengan pengamatan mereka. Yesuan tidak akan peduli dengan hasil apapun yang mereka amati. Yesuan menguasai aturan kekuatan lebih dari imajinasi para dewa iblis, belum lagi, pada kenyataannya, Yesuan hanya menggunakan hukum menelan, dan kemudian dengan hukum busur dewa, langsung membunuh musuh. Dapat mengamati apa yang akan terjadi. Dalam beberapa ronde berikutnya, musuh-musuh jelas mencoba menguji Yesuan, dan orang-orang yang bermain melawan Yesuan sama sekali tidak kuat. Sampai ronde kelima, pada saat ronde kelima, masih ada 6 orang yang tersisa di domain Dewa Iblis, dan hanya ada 4 orang yang tersisa di domain Kunlun. Bagaimanapun, hanya ada satu Yesuan. Secara umum, dalam konfrontasi antara para dewa dan raja, atau orang-orang dari domain Dewa Iblis menempati keuntungan. Seseorang yang gagal sekali tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua. Bagaimanapun, bahkan jika itu hidup, itu juga merupakan pukulan berat, dan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung. 4 orang yang memainkan 6, domain Dewa Iblis, tetapi tanpa malu-malu mengangkat jarak dekat. Pemimpin tim Yesuan tidak bodoh, dan tentu saja dia tidak setuju. Namun, yang tidak pernah dibayangkan Yesuan adalah bahwa musuh benar-benar menggunakan semacam misteri dan langsung mengganti 3 orang di Yesuan dengan 3 orang. Ganti dengan kematian, ganti yang sama,
Ramuan obat yang dapat memperkuat kekuatan bertarung dalam waktu singkat memiliki banyak rahasia, dan ada juga di antara para dewa iblis. Namun, bahkan tingkat kemanusiaan dewa minimum tidak akan mudah digunakan. Karena begitu Anda menggunakan obat atau operasi rahasia semacam ini, maka itu sama dengan pemborosan masa depan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa hampir tidak ada ramuan obat dan misteri yang telah digunakan di alam para dewa. Namun kali ini, orang-orang dari domain dewa iblis menggunakannya. 3 orang dipilih secara langsung, dan beberapa rahasia yang tidak diketahui siapapun, seperti Yesuan atau Kunlun Divine, digunakan. Dengan biaya cedera serius, mereka mengubah 3 orang terakhir di Kunlun. Jadi, di babak final, Yesuan harus menghadapi 3 orang sendirian. Jelas, ketiga orang ini adalah yang terkuat yang sengaja ditinggalkan oleh para dewa iblis. Ketiga orang ini, domain dewa iblis telah dipertahankan sampai sekarang, secara khusus dirancang untuk berurusan dengan Yesuan. Perilaku seperti itu mungkin agak tidak masuk akal dan agak sulit dipahami di domain Kunlun. Tetapi di domain dewa iblis, itu bukan apa-apa. Untuk menang, selama mereka akhirnya bisa menang, para dewa iblis tidak akan pernah peduli apa artinya. Hukum membuat orang dewasa, apakah kamu yakin? Kalau tidak, mari kita menyerah. Tiba-tiba, pemimpin itu berkata langsung kepada Yesuan. Alis Yesuan sedikit berkerut. Ini adalah dewa utama, dan pemimpin itu benar-benar mengatakan bahwa dia menyerah. Apakah Yesuan ini salah? Apa maksudmu dengan ini? Yesuan bertanya kepada pemimpin. Kembali ke hukum membuat kata-kata orang dewasa, dewa Tuhan dewasa diperhitungkan, jika tidak ada peluang untuk menang, maka biarkan kamu menyerah dalam pertempuran, dewa Tuhan akan sangat bersalah padamu. Bagaimanapun, kamu adalah hukum domain Kunlunku, ruang pertumbuhan tidak terbatas, tidak dapat melakukan ini produk A menunggu Raja Dewa untuk bertarung. Petik 2. Apakah kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu? Yesuan hidup. Dalam hati Yesuan, meskipun dia selalu sangat peduli padanya, dalam menghadapi kepentingan domain Kunlun, kamu dapat mengorbankan siapapun. Belum lagi Yesuannya, bahkan jika itu adalah waktu luang, bahkan untuk domain Kunlun, kamu akan memilih untuk menyerah. Apakah Yesuan salah? Sebenarnya, kamu akan peduli dengan orang-orang. Kalau tidak, mengapa kamu mengatakan bahwa begitu kamu tidak bisa menjadi musuh, biarkan Yesuan menyerah. Yesuan tidak tahu, dan dia tidak bisa tahu sama sekali. Hei, bagaimana Yesuan bisa menebak? Namun, setidaknya, saya bisa mengatakan hal-hal seperti itu, Yesuan sudah sangat puas. Siapa itu? Dewa para dewa Kunlun, sebuah kalimat yang membuat miliaran orang terbunuh hanyalah masalah sepele. Di wilayah Kunlun, ia memiliki otoritas absolut, dan ia adalah yang terkuat pertama di Kunlun. Namun, perhatian khusus semacam ini untuk Yesuan, jika Yesuan masih belum puas, tetapi ia tidak puas. Tidak, saya bersedia bertarung, tentu saja, jika itu benar-benar tidak mungkin, saya akan memilih untuk menyerah. Yesuan berkata langsung kepada pemimpin itu. Karena dengan tulus memperlakukan Yesuan, maka Yesuan secara alami akan menggunakan tindakannya sendiri untuk membuktikan bahwa ia tidak membaca orang yang salah. 5 titik abadi adalah daun Yesuan. Di wilayah absolut, orang-orang ini bukanlah lawan Yesuan, jadi Yesuan tidak takut. Yesuan memiliki banyak pilihan. Ketika saya mendengar Yesuan, pemimpin itu tidak bersikeras. Bagaimanapun, keruntuhan dewa-dewa sama pentingnya. Jika Anda bisa menang, itu adalah pilihan terbaik. Yesuan langsung naik ke atas ring, kali ini, dia akan menghadapi pertarungan 3 jenius super. 3 orang mati sejak awal, mereka dipilih untuk mengkhususkan diri dalam kejeniusan Dewa Iblis Yesuan. Anak laki-laki ras manusia, tuliskan namaku, bunuh orang itu, adalah perbendaharaan Wan Yaogu. Lawan pertama Yesuan muncul di tempat kejadian. Ketika orang itu muncul, dia menunjukkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Tentu saja, dia juga memiliki modal yang layak untuk kepercayaannya. Karena orang ini sebenarnya adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan gelar dari gelar sebelumnya. Selain itu, kita telah menguasai aturan khusus, hukum kehidupan kekal. Hukum kehidupan kekal adalah kekuatan aturan yang lebih langka daripada hukum malam, hukum waktu, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang akan menghitung kelangkaan hukum, maka hukum abadi ini setidaknya merupakan aturan langka dari 100 teratas.
Menguasai hukum kehidupan abadi berarti menguasai keabadian. Orang semacam ini hampir tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya, karena kekuatan aturannya adalah bahwa kehidupan abadi tidak mati. Pada saat yang sama, begitu hukum ini dikuasai, terlepas dari kualifikasinya, ia sebenarnya adalah seorang jenius yang mutlak. Karena mereka memiliki banyak waktu, yang lain menghabiskan 10.000 tahun untuk melakukannya, ia dapat menghabiskan 100.000 tahun, sejuta tahun. Karena ia abadi, waktu baginya tidak perlu memperhatikan. Tentu saja, hukum abadi ini tidak mudah dikuasai. Tidak mungkin untuk benar-benar hidup selamanya. Hukum kehidupan abadi adalah bahwa hampir tidak ada kekuatan untuk membunuhnya, tetapi sama sekali tidak ada kekuatan untuk membunuhnya. Anak manusia mati. Ketika perpustakaan berada di panggung, ia menyerang Yesuan. Tanpa menggunakan kekuatan apapun, itu adalah serangan fisik murni. Boom! Yesuan melambaikan tangannya dan memukul perpustakaan. Dapat dikatakan bahwa itu rentan. Namun, perpustakaan dengan cepat memanjat dan muncul di depan Yesuan. Tidak, orang ini memiliki lebih dari sekadar hukum kehidupan kekal, tetapi juga memiliki hukum ruang. Setiap kali Yesuan menyerang, dia dapat mengusirnya, tetapi orang ini tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia abadi. Terkadang, dia bahkan tidak bisa bunuh diri, dan kemudian dia akan segera melanjutkan puncaknya. Itu juga merupakan aturan nakal kehidupan kekal, bekerja sama dengan hukum ruang, itu hanyalah nakal yang ekstrim. Ini adalah penggilingan yang juga dapat membunuh lawan. Selain itu, orang ini tidak menginginkan pertahanan sama sekali, bagaimanapun, dia tidak membutuhkan pertahanan sama sekali, terlebih lagi, kekuatan serangan perpustakaan itu cukup kuat, karena ia benar-benar mengabaikan pertahanannya. Dapat dikatakan bahwa ia bertarung dengan cara bertarung hidup. Oleh karena itu, hampir setiap serangan dapat dikatakan sebagai serangan skala penuh, dan kekuatannya secara alami lemah. Untuk sementara waktu, Yesuan juga dibuat sedikit ribut. Dalam menghadapi hukum yang tidak berdaya seperti itu, Anda dapat mengatakan bahwa bahkan jika alamnya lebih tinggi darinya, ia akan sangat tidak berdaya. Megatron mengendalikan dua pedang suci di sekitar Yesuan, yang hampir selalu dalam keadaan bertarung. Karena serangan perpustakaan, tidak ada celah di celah itu. Dalam sekejap mata, di mata orang luar, Yesuan telah dikelilingi oleh serangan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Perpustakaan itu tampaknya menjadi avatar untuk sepenuhnya mengelilingi Yesuan. Sial, orang ini terlalu sulit. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, aku harus memikirkan cara untuk keluar. Pada awalnya, Yesuan terus menggunakan kendali roh, mantra 6 kata, dan metode lain untuk membunuh perpustakaan. Namun kini, Yesuan sudah menyerah, karena membunuh orang ini pun tidak ada gunanya. Perpustakaan dengan hukum kehidupan abadi tidak perlu waktu lama, ia akan segera bangkit kembali, dan kemudian penuh dengan serangan status Yesuan. Oleh karena itu, kini Yesuan pada dasarnya sejalan dengan pedang, langsung ke status pertahanan. Sistem, bisakah aku melahap hukum abadi ini? Terhadap hukum kehidupan abadi, Yesuan cukup cemburu. Jika Yesuan memiliki hukum seperti itu, bukankah itu tak terkalahkan? Sayangnya, jawaban sistem membuat Yesuan cukup kecewa. Hei, sistem menyarankan bahwa tuan rumah saat ini tidak memiliki kondisi untuk melahap paksa hukum keabadian, jadi tidak dapat ditelan. Tentu saja, meskipun ada sedikit kekecewaan, Yesuan juga menduga akan ada hasil seperti itu. Bagaimanapun, hukum keabadian ini terlalu langka. Jelas, melahap paksa bukanlah obat mujarab. Yesuan telah menemukan berbagai hukum dan kekuatan sebelumnya, tetapi tidak banyak yang dapat ditelan. Jadi sistem, jika aku ingin melahap paksa hukum abadi ini, kondisi apa yang dibutuhkan? Hei, sistem menyarankan bahwa tuan rumah ingin melahap kekuatan hukum langka secara paksa, harus memiliki kekuatan hukum yang serupa, dan pada saat yang sama, kemahiran hukum target yang ditentukan harus mencapai level tertentu sebelum dapat memulai pemakanan paksa. Ini adalah kasusnya. Mungkin bagi Yesuan, menemukan apa yang disebut kekuatan aturan serupa dapat melakukannya dengan sendirinya, tetapi kemahiran aturan musuh tidak dikendalikan oleh Yesuan. Tetapi ini juga secara tidak langsung menggambarkan kekuatan dan kelangkaan hukum abadi ini. Karena pemakanan paksa tidak ada harapan, maka Yesuan hanya dapat menemukan cara untuk membersihkan orang ini. Sistem, menganalisis kelemahan hukum kehidupan abadi,
aku butuh solusi efektif untuk membersihkan orang ini. Hei, sistem meminta, sumber daya host tidak mencukupi, tidak dapat memberikan analisis program. Yesuan melirik sekilas, tetapi dia lupa, baru saja dia membersihkan semua sumber dayanya. Tampaknya kali ini, kamu tidak dapat mengandalkan sistem. Perpustakaan memiliki hukum kehidupan abadi, maka mustahil untuk membunuhnya secara efektif. Selain itu, orang ini juga memiliki hukum ruang, sehingga dia dapat melancarkan serangan dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa serangannya tidak ada habisnya. Jika Yesuan mengabaikannya, dia akan terus menyerang Yesuan, tetapi jika Yesuan membunuh orang ini, dia akan segera bangkit dan bangkit kembali. Mengendalikan tingkat kerusakan perpustakaan dan kemudian membiarkannya kehilangan kemampuan untuk bertarung. Di permukaan, ini tampaknya menjadi cara, tetapi Yesuan telah mencobanya, itu tidak berhasil sama sekali. Orang ini tidak perlu khawatir tentang kematian, jadi dia bahkan akan menggunakan bunuh diri untuk memulihkan kekuatan. Oleh karena itu, membatasi kemampuannya untuk bertindak bukanlah caranya. Terlebih lagi, ini adalah pertempuran Fujian dan Taiwan. Bahkan jika Yesuan mengendalikannya sementara dengan kendali roh, itu tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Bagaimanapun, bahkan jika dikendalikan, itu tidak dapat dibunuh. Kontrol permanen tampaknya menjadi solusi, tetapi ingin mengendalikan perpustakaan secara permanen, karena kemampuan hukum khusus perpustakaan, jadi itu adalah 100 poin melahap yang membutuhkan horor. Ini membuat Yesuan mendapatkan 100 poin untuk ditelan. Ini adalah 100 poin menelan, bukan 100 poin keyakinan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 100 poin menelan, bagi Yesuan, sama saja dengan angka astronomi. Yesuan tidak berdaya, oleh karena itu, kontrol permanen dari metode ini sama sekali tidak layak. Jadi, apa pilihan lain yang ada? Nol mutlak, Anda dapat langsung menyegel perpustakaan, tetapi tidak dapat dibekukan selamanya. Setelah waktunya habis, maka orang ini dapat hidup lagi dan lagi. Oleh karena itu, nol mutlak tidak akan berhasil. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana saya bisa membersihkan orang ini? Apakah Yesuan hanya bisa menggunakan trik itu? Melahap ruang, itu benar, kekuatan sihir orang ini istimewa, tidak dapat dibunuh, tidak dapat dikendalikan, tetapi begitu Yesuan akan menelannya di ruang, dia takut dia tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, secara langsung memakan pendapatannya untuk melahap ruang niscaya akan menyebabkan kerusakan besar pada ruang melahap. Yesuan tidak rela membiarkan ruang melahap dihancurkan. Lagi pula, terakhir kali ruang melahap rusak, itu belum sepenuhnya pulih. Tiba-tiba, pikiran Yesuan berkelebat di udara, melahap ruang, dan Yesuan mendominasi segalanya. Dengan aturan hukum, maka ia dapat menunjukkan kemampuannya di lapangan. Ia tidak memiliki lapangan tetap untuk dimainkan. Namun, orang-orang seperti iblis dapat menciptakan lapangan sihir mereka sendiri. Mengapa Yesuan tidak dapat menciptakan sesuatu? Lapangan malam tidak pernah. Tiba-tiba, Yesuan menunjukkan lapangan malamnya yang panjang yang baru saja ditelannya. Dengan kemampuan perpustakaan, ia memang dapat bunuh diri dan kemudian meminta malam-malam, tetapi bagaimanapun juga, bunuh diri bukanlah masalah bermain, jadi tidak mungkin perpustakaan bunuh diri. Yesuan memiliki cukup waktu untuk menunjukkan rencananya. Hukum busur dewa tiba-tiba muncul di tangan Yesuan. Apa yang ingin dilakukan Yesuan? Bahkan jika ia menggunakan hukum busur dewa, saya khawatir tidak mungkin untuk membunuh perpustakaan. Lalu, apa gunanya Yesuan untuk mengeluarkan hukum ini? Mantra 6 kata, rumit. Salin target yang ditentukan. Yesuan menggunakan trik ini dan bahkan mendapat aturan. Namun, kali ini, Yesuan tidak melahap hukum, karena ia tidak dapat ditelan. Namun, cermin dengan kemampuan kebangkitan tak terbatas yang sama dapat memenangkan waktu untuk Yesuan. Apa yang sedang dilakukan Yesuan? Sistem, mulai menyempurnakan salah satu dari 10 simbol teratas zaman kuno, jimat berdaging. Sebenarnya, saya ingin menyempurnakan 10 jimat teratas zaman kuno. Anda harus tahu bahwa ada banyak sumber daya untuk masing-masing dari 10 dewa teratas di zaman kuno, dan Yesuan sekarang tidak memiliki sumber daya sama sekali. Terlebih lagi, jimat seperti daging ini dapat dianggap sebagai 10 teratas zaman kuno,
yang paling banyak sampah yang ada karena satu-satunya peran rune ini adalah untuk mengendalikan tubuh target yang ditentukan secara permanen. Bagi para dewa, daging sama sekali tidak terlalu penting. Selama roh itu abadi, ia dapat langsung merampok, atau bahkan membentuk kembali daging. Apa tujuan dari harga Yesuan Hua? Sistem pemurnian sumber daya para dewa tidak cukup, wajib untuk mengumpulkan sumber daya dari ruang angkasa kuno. Hei, sistem meminta, memurnikan tubuh Guilei. Hei, pemurnian berhasil. Biayanya sangat mahal, tetapi hanya mendapatkan kejeniusan fisik yang sama sekali tidak berguna. Jika tidak berhasil, maka Yesuan bisa kalah. Anak panah yang melahap hukum. Yesuan langsung menembakkan anak panah, dan pusaran fagositosis besar muncul. Pada saat ini, perpustakaan itu kebetulan terjerat di cermin dan bergegas menuju Yesuan. Daging Guilei. Tanpa ragu, Yesuan langsung menggunakan hukum tubuh yang baru saja disempurnakannya. Dia berkata bahwa Yesuan tidak dapat membantunya sama sekali, jadi, seperti sebelumnya, perpustakaan itu langsung bergegas dan langsung dikendalikan oleh tubuh. Mulut Yesuan sedikit terangkat. Kali ini, orang ini tidak dapat dipancing. Selama dia kehilangan tubuhnya, maka, selanjutnya, dia akan mati. Seperti yang Yesuan bayangkan, tidak ada cara bagi Suiku untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa memisahkan jiwa dari daging tanpa daya dan bersiap untuk bunuh diri lagi dan membentuk kembali daging. Namun, Yesuan telah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama, bukan untuk saat ini. Darah ungu, berikan padaku. Untuk sesaat, Yesuan langsung melemparkan darah ungu. Darah ungu itu mengalir deras menuju target yang sangat cepat, yang ternyata adalah pusaran melahap. Karena kekuatan Yesuan, pada saat yang sama, karena fagositosis pusaran, darah ungu itu mengalir deras langsung menuju pusaran itu. Tetapi pada saat yang sama, Yesuan meluncurkan kontrol spiritual. Dan, setelah berhasil, ia segera memerintahkan perpustakaan untuk bergegas menuju pusaran menelan. Dapat dikatakan bahwa waktu yang dapat dikendalikan Yesuan kurang dari 1 detik. Bahkan jika jiwa memasuki pusaran menelan, tidak akan ada salahnya sama sekali. Bagaimanapun, tujuan perpustakaan adalah untuk mati, bahkan jika itu melalui bunuh diri. Tetapi saat dahak di dekat pusaran, darah ungu juga tiba. Mulut Yesuan semakin terangkat, karena ia berhasil, rangkaian rancangan serial ini, karena, bukan saat ini. Pergilah ke neraka, kehancuran total, Yesuan berkata dengan lemah, dan pada saat Yesuan berbicara, darah ungu juga berubah drastis. Saya hanya terpengaruh oleh pusaran fagositosis, dan darah ungu menjadi semakin tidak stabil, dan meledak dalam sekejap. Ya, itu adalah kembalinya leluhur. Pada awalnya, Yesuan menggunakan darah ungu ini untuk membunuh 7 pangeran, sementara pada saat yang sama menakut-nakuti banyak dewa iblis. Pada saat ini, Yesuan sekali lagi dengan cerdik menggunakan darah ungu ini. Dengan ledakan darah ungu, kekuatan aneh dan kuat meletus seketika. Darah ungu dapat menghancurkan berkah para dewa iblis kuno, dan telah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan represi khusus untuk berbagai kekuatan magis para dewa iblis. Ini memiliki satu kesamaan, yaitu, semuanya adalah tubuh energi. Sayangnya, perpustakaan saat ini juga merupakan keadaan tubuh energi. Hanya tubuh energi yang terpisah dari jiwa daging. Tidak mau. Perpustakaan itu ketakutan, dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya membuatnya merasakan napas leluhur. Itulah kekuatan yang tidak dapat ia tolak sama sekali, tidak peduli kekuatan khusus apa yang ia miliki di perpustakaannya, tetapi ia selalu menjadi dewa iblis dari domain dewa iblis, maka tidak ada cara untuk menolak kekuatan leluhur. Untuk sesaat, jiwa perpustakaan langsung dibungkus oleh kembalinya para leluhur, dan kemudian kekuatan aslinya dengan cepat mereda. Setelah beberapa saat, perpustakaan itu menghilang sepenuhnya. Seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Hilangnya menghilang tanpa jejak. Hati Yesuan sangat jelas. Darah ungu ini tidak dapat digunakan tanpa menggunakannya. Bagaimanapun, yang disebut leluhur itu terlalu mengerikan, dan jelas bukan hal yang baik. Tidak ada yang tahu apa konsekuensinya bagi kembalinya leluhur ini. Namun, Yesuan harus menggunakannya. Karena dewa utama runtuh, ia tidak mampu kehilangan. Dari sudut pandangnya sendiri, jika Anda tidak ingin memecahkan jalan, maka Anda pasti akan dibunuh oleh perpustakaan. Dari sifat jatuhnya dewa-dewa,
tidak peduli apa kejatuhan kali ini untuk memutuskan apa yang termasuk dalam benda ini, atau apa pertempuran untuk para dewa iblis. Namun, itu adalah kontes antara kedua dewa. Jika Yesuan kalah, dia takut festivalnya akan memperburuknya. Beberapa orang ingin menggantikan posisi Yesuan. Pada saat itu, saya khawatir festival Yesuan akan membuat orang-orang dimakzulkan. Oleh karena itu, pertempuran ini, Yesuan akan menang. Namun, Yesuan berpikir seperti ini, musuh, mengapa tidak memikirkannya? Datanglah ke kejatuhan dewa-dewa, tidak peduli apa tujuannya, apa alasannya, tetapi tujuannya sama. Menang, bertaruh pada hidup Anda akan menang. Tidak peduli seberapa jeniusnya Anda sebelumnya, itu adalah keberadaan super dari domain Anda sendiri. Begitu Anda berdiri di atas ring, Anda bisa menang atau mati. Ini adalah pilihannya. Yesuan mengalahkan perpustakaan, dan bahkan memicu kembalinya para leluhur, tetapi itu hanya membuat alis para dewa iblis di sekitarnya sedikit berkerut. Tidak ada dampak lain, hanya beberapa detik setelah hilangnya perpustakaan, orang kuat yang bertugas sebagai wasit langsung memilih hasilnya. Selanjutnya, musuh lain terbang langsung ke dalam ring. Wajah pria ini sangat dingin, menatap mata Yesuan tanpa kesedihan dan kesedihan, memegang kotak aneh di tangannya. Dari tahap pertama, dia meluncurkan serangan secara langsung. Saya melihatnya melemparkan kotak itu ke udara. Seketika, kotak itu meledak dengan cepat dan berubah menjadi istana mini dalam sekejap mata. Ada banyak penjahat di istana. Para penjahat terus-menerus sibuk, tetapi semua penjahat adalah penampilan manusia, dan seluruh istana mini penuh dengan berbagai instrumen. Sebagian besar dari mereka, Yesuan tidak tahu apa itu. Hei, sistem meminta, menentukan target, dan menghormati raja-raja. Itu juga kelas yang terhormat. Lalu, kekuatan magis khusus apa yang akan dibawa daun ini kepada Yesuan? Hei, tiba-tiba, dengkuran ganas terdengar. Tampaknya ada sejenis binatang buas yang mengaum. Namun, tidak ada yang namanya binatang buas di sini. Tentu saja, jika domain dewa iblis dianggap sebagai binatang buas, maka memang ada binatang buas. Namun, suara ini tidak dikeluarkan oleh lawan Yesuan. Itu adalah suara di istana. Suara ini, kemampuan pemiliknya untuk mengejutkan hati, bahkan Yesuan, sedikit mengejutkan. Dan dengan munculnya suara, ada banyak hantu yang berlari kencang. Luar biasa, ada ribuan orang. Irama, Yesuan tiba-tiba bereaksi. Sebelumnya, dia juga melihat keberadaan kekuatan magis suku kata khusus. Kekuatan magis ini istimewa karena itu, dan dicintai oleh banyak orang. Oleh karena itu adalah kekuatan magis khusus yang paling umum, dan telah berevolusi. Ada juga banyak aturan khusus. Dan ada banyak orang kuat yang terkenal dengan temperamen mereka. Tanpa diduga, kali ini lawan Yesuan adalah seorang pria yang telah menguasai tempo. Pada saat ini, Megatron telah berubah menjadi pedang yang sangat mengendalikan dan kembali ke tangan Yesuan. Melihat hantu binatang buas itu sebagai 1000 kuda, Yesuan mengumpulkan kekuatannya dan menyapu. Gas pedang besar keluar. Ini bukan pedang para dewa, tetapi cukup untuk menghadapi ilusi para dewa yang melodi ini mengembun. Dalam sekejap, terjadi ledakan terus-menerus di tengah Yesuan dan pria itu, dan seluruh ruang cincin itu tampak terguncang. Tentu saja, jangan melihat momentumnya, tetapi kekuatannya tidak sekuat yang Anda kira. Bunuh 5 nada. Ada benang suci samar di tangan musuh, tampaknya menyalip istana mini. Disertai dengan dentuman besarnya, 5 suara berbeda muncul. Suara terendah bahkan tidak terdengar sama sekali, dan suara tertinggi dapat menghancurkan gendang telinga orang tersebut. Tentu saja, kelima suara ini disertai dengan 5 hantu. 5 jenderal mengenakan baju besi yang berbeda. Bunuh. Kelima jenderal itu juga mengeluarkan kata pembunuh pada saat yang sama, dan kemudian mereka bergegas menuju Yesuan. Di belakang mereka, ada ribuan pasukan dan 5 regu militer, dan mereka bergegas menuju Yesuan dengan kecepatan yang berbeda. Jiwa roh. Keterampilan khusus pedang suci diluncurkan. Di sisi Yesuan, perisai energi yang kuat langsung terkondensasi, dan hantu-hantu itu terbunuh. Yesuan tidak bergerak. Pada saat ini, Yesuan melihat hantu-hantu ini, dan pikirannya telah menyadari bahwa musuh di seberangnya tidak hanya mahir dalam melodi. Pada saat yang sama, pihak lain juga seorang pria yang mahir dalam pemanggilan, karena masing-masing hantu ini sama normalnya dengan esensi,
meskipun tidak memiliki daging, tetapi memiliki serangan yang substansial. Selain itu, setiap metode serangan hantu berbeda. Dalam sekejap, Yesuan telah sepenuhnya dikelilingi oleh hantu. Itu juga musuh khusus, musuh yang telah menguasai kemampuan khusus. Ini adalah pertempuran jenius, tetapi ini adalah kehancuran dewa utama. Tidak ada yang memiliki kemampuan khusus. Menggabungkan melodi pemanggilan, mungkin kuat bagi yang lain, tetapi bagi Yesuan, itu tidak sesulit musuh yang menguasai hukum kehidupan abadi. Dapat dikatakan bahwa Yesuan sama sekali bukan ancaman. Senyum tipis di mulut Yesuan, memegang pedang, telah melangkah maju. Biarkan hantu-hantu itu terus menyerang, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan perisai suci yang menyertai pedang itu. Apakah kamu hanya memiliki kemampuan ini? Kalau begitu kamu bisa mati. Hancurkan para dewa. Yesuan memegang pedang dan membantingnya. Kekuatan kekerasan diluncurkan, dan pedang berayun dan langsung menuju musuh. Boom! Tanpa halangan apapun, pedang Yesuan langsung menghancurkan musuh dan istana mininya. Apakah sudah berakhir? Apakah musuh ini begitu rentan? Tiba-tiba, alarm sistem berbunyi. Hei, alarm, alarm, tuan rumah diserang dengan kuat. Sistem secara otomatis mengambil alih pertahanan, meluncurkan teleportasi tak terbatas, dan serangan menghindar berhasil. Sosok Yesuan melesat keluar. Namun, Yesuan bahkan tidak melihat musuh sama sekali. Bahkan jika dia terus memperluas pikirannya, dia tidak bisa merasakan keberadaan musuh. Tidak bagus, ada serangan. Kemampuan memprediksi memungkinkan Yesuan memiliki kemampuan untuk mendeteksi serangan musuh terlebih dahulu, kecuali jika itu adalah serangan yang terlalu aneh atau terlalu kuat. Secara umum, Yesuan dapat mengetahuinya terlebih dahulu. Pada titik ini, Yesuan merasakan serangan itu, dan sosok itu melesat keluar. Tepat saat Yesuan menunduk, tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di posisi Yesuan tadi. Dan Yesuan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat, dan serangan baru segera muncul. Yesuan terus-menerus menghindar, dikombinasikan dengan teleportasi tak terbatas dan kemampuan prediksi, dapat dikatakan bahwa Yesuan telah sangat terkonsentrasi. Namun, serangan itu tampaknya tidak ada habisnya, terus-menerus muncul, terus-menerus menyerang seperti Yesuan. Dari luar, Yesuan tampak seperti sedang menari, dan setiap kali dia bergerak, dia akan membawa cahaya. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memiliki ritme tertentu, lambat dan lambat, sebenarnya memaksa Yesuan untuk menari. Sial, di mana musuh? Sementara Yesuan terus menghindar, hatinya juga cemas. Karena dia terus-menerus diserang, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan musuh dimanapun. Jelas, kali ini musuh juga memiliki beberapa kekuatan siluman khusus atau senjata ajaib. Sama seperti sayap para dewa Yesuan, mereka dapat secara efektif menyembunyikan diri. Dapat dikatakan bahwa istana dan musuh di awal hanyalah mata yang tertutup. Pada saat ini, Yesuan terus diserang, tetapi bahkan musuh tidak dapat menemukannya dimanapun. Dewa penghancur, beri aku keledai, hei, hei. Yesuan tiba-tiba terbang di tangan pedang. Kali ini, Yesuan tidak hanya pedang, tetapi semburan pedang di antara saat itu, menyerang masa lalu ke segala arah. Awalnya, Yesuan berharap untuk menggunakan metode serangan ini untuk memaksa musuh keluar. Tetapi sekarang, pendekatan ini tidak akan berhasil. Tidak peduli seberapa intensif serangan Yesuan, musuh tidak akan muncul sama sekali. Dengan kata lain, serangan Yesuan sama sekali tidak mengancam musuh. Sebaliknya, cahaya telah mengancam Yesuan lagi dan lagi. Boom! Karena penggunaan para dewa, sosok Yesuan berhenti sejenak. Dalam sekejap mata, beberapa sinar langsung mengenai Yesuan. Dengan ledakan, perisai roh hancur dan Yesuan langsung tertembak. Tetapi Yesuan belum sempat menyesuaikan diri. Ternyata cahaya lain menghantam Yesuan lagi. Dalam waktu singkat, Yesuan terkena puluhan kali. Puff! Yesuan memuntahkan darah. Teleportasi tak terbatas kehabisan acak, yang lolos dari serangan koheren musuh. Sial, benar-benar sialan. Yesuan sangat kesal. Kali ini, dia bahkan menemukan musuh, tetapi dia terluka lebih dulu. Megatron memberiku serangan acak. Yesuan tanpa daya mengeluarkan perintah kepada Wei Zentian untuk menyerang sesuka hati. Yang disebut serangan acak itu hanya karena target tidak dapat ditemukan,
jadi biarkan Megatron keluar dan terbang. Musuh, di mana itu? Jutaan pendekar pedang, berikan aku dan cari musuh. Ye Xuan melepaskan pendekar pedang Wan Sun, siap mencari jejak musuh.